Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami sekalian ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal serta barokah, dan terimalah semua amal kebaikan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, yang kembali membuka ruang dan kesempatan kepada kita semua sehingga tepat pada hari pertama dari bulan kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul, bermuajahah atau bertatap muka untuk melanjutkan pengajian yang khusus pada setiap Senin kedua dan Senin keempat. Itu adalah kajian dengan pembahasan kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Semoga Imam Nawawi, semoga beliau dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah merahmati hamba-hambanya yang berbakti, yang soleh kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah ta'ala, pembahasan kita pada malam hari ini insya Allah sama seperti pembahasan pada malam-malam sebelumnya, yaitu pembahasan yang tidak kalah menarik, pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat. Utamanya pembahasan pada saat ini itu akan mengangkat tentang masalah kebolehan mendoakan orang yang telah menzalimi orang muslim atau menzalimi diri kita sendiri. Jadi ibu bapak, bab ini merupakan sentilan buat kita semua atau juga semacam peringatan keras bagi siapapun yang pernah melakukan kezaliman kepada sesama muslim atau kezaliman yang menimpa diri kita. Maka ketika ada seseorang yang dia itu dizalimi, kemudian dia itu berdoa dengan doa yang buruk, maka hal ini ternyata dalam tinjauan syariat, dalam ajaran Islam itu diperbolehkan. Jadi memang boleh kalau misalnya ada seseorang yang betul-betul dizalimi, tanahnya sekian meter diambil tanpa hak sebagai contoh, atau dia pernah memberikan pinjaman kepada seseorang, tapi yang diberi pinjaman tidak amanah, tidak mengembalikan, lalu dia berdoa dengan doa yang buruk supaya menimpa orang yang telah berbuat semacam ini, itu boleh. Atau kemudian bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Maka dari itu ibu bapak rahimakumullah, dianjurkan bagi kita yang mungkin karena khilaf, karena kita lupa, kemudian kita pernah melakukan kezaliman yang tanpa kita sadari. Maka sudah sepatutnya kita itu mengulang-ulang setiap hari, setiap saat, yaitu doa-doa istighfar-istighfarnya para nabi.
Ada Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus alaihi assalatu wassalam. Atau juga berdoa pada saat tahiyat akhir, yaitu berdoa yang berisi pengakuan bahwa kita itu telah banyak melakukan kezaliman dan tidak ada yang bisa mengampuninya kecuali hanya Allah. Di antaranya istighfar itu adalah seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang kedua yaitu bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau juga seperti doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah inna zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah banyak menzalimi diri kami. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa akibat kezaliman yang kami lakukan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfir lana maghfiratan min indika, maka dari sisimu lah ya Allah turunkanlah ampunan untuk kami. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi ampunan dan zat yang maha pengasih. Nah, ibu bapak rahimakumullah, jadi inilah diantara sejumlah istighfar atau sejumlah doa ketika kemudian kita memang harus menyadari bahwa diri kita itu banyak melakukan kesalahan, utamanya yang berkaitan dengan kezaliman kepada siapapun di antara sesama umat manusia. Nah, bab ini dikhususkan oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk teguran atau juga pengingat, sentilan buat kita supaya kita tidak coba-coba untuk melakukan kezaliman. Walaupun kepada seseorang yang agamanya itu bukan agama Islam. Apalagi kalau dia seorang muslim. Hatta non-muslim pun nggak boleh kita melakukan kezaliman, lebih-lebih jika itu ditimpakan kepada sesama muslim. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa bab tentang masalah ini merupakan bab yang sangat panjang. Tetapi kemudian beliau rahimahullah berusaha untuk meringkas berdasarkan dalil-dalil baik itu dari Al-Quran ataupun juga dari sunnah hadis ataupun juga dari pandangan para ulama yang populer, para ulama yang mu'tabar, baik itu ulama salaf terdahulu maupun ulama khalaf atau ulama kontemporer. Maka di sini ibu bapak rahimakumullah, di sini kita tidak perlu lagi ragu tentang kebolehan mendoakan dengan doa yang buruk, yang jelek kepada orang yang muzalimi sesama muslim atau muzalimi diri kita. Nah, di sini tentu bukan asal bunyi, bukan asal bicara, sebagaimana bab-bab sebelumnya senantiasa Imam Nawawi ini ketika membahas sesuatu di dalam kitab Al-Adhkar khususnya, apalagi masalah yang krusial, masalah yang sensitif ya, seperti halnya pada malam ini, itu selalu menyuguhkan deretan dalil. Selalu menyuguhkan deretan dalil dari Al-Quran, Sunnah maupun dari pandangan para ulama. Di sini para jamaah rahimakumullah, ketika di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat perang Ahzab,
Ya, itu salah satu perang yang cukup bersejarah dalam proses dakwah Islam di masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan Ahzab. Ahzab itu ibu bapak adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata hizbun. Hizbun itu bisa artinya komunitas, bisa artinya partai, bisa artinya kelompok. Nah, kenapa kalau disebut dengan ahzab? Karena bukan satu kelompok, tapi banyak kelompok. Artinya adalah di dalam perang ini, perang antara pasukan umat Islam dengan pasukan musuh, itu umat Islam dikeroyok. Tidak hanya dikeroyok dari pasukan asal Mekah, bahkan ada juga yang menikam dari dalam, yang menjadi seperti duri dalam daging dari dalam kota Madinah, yaitu orang-orang Yahudi yang ternyata mereka membelot, mereka tidak menepati perjanjian piagam Madinah, tapi mereka kemudian ikut berkoalisi melakukan pengepungan terhadap kota Madinah. Makanya kemudian disebut dengan perang Ahzab, yaitu perang ngeroyok. Pengeroyokan dilakukan oleh banyak komunitas. Ya sama kalau kita mungkin pada zaman modern ini, itu barangkali tak ubahnya seperti di Gaza. Di Gaza itu Pulau Jamaah rahimakumullah, ya hampir 2 juta penduduknya itu mengalami kelaparan yang sangat luar biasa. Yang sejak bulan Maret ya, itu tidak banyak bantuan yang bisa masuk, tidak banyak truk membawa bantuan yang bisa masuk. Akibatnya apa? Akibatnya banyak anak-anak kecil, khususnya bayi-bayi itu yang mengalami malnutrisi, mengalami gizi buruk. Mereka itu hanya tinggal tulang dan kulitnya. Silakan ibu bapak, kalau saya bicara seperti ini, mungkin panjenengan supaya lebih mantep, lebih percaya, monggo dilihat itu Al Jazeera. Baik yang versi bahasa Arabnya atau Al Jazeera versi bahasa Inggrisnya, itu menyajikan berita yang langsung datang dari Gaza yang disampaikan oleh reporter-reporter yang ada di Gaza sana. Nah, para jamaah kita tahu, nggih, kalau jenengan tinggali kan Gaza kan dikeroyok. Iya, betul, Israel yang pakai benderanya. Tapi senjatanya dari mana? Dari negara-negara barat, utamanya dari setan besar, yaitu Amerika. Nah, ini Bapak rahimakumullah, ketika dalam perang Ahzab, Rasulullah, pasukan Islam itu lebih banyak jumlah pasukannya, kemudian lebih canggih senjatanya di zaman sesuai pada zaman itu, dan inilah kemudian yang terjadi. Apa yang Nabi doakan? Nabi Muhammad berdoa dengan doa tanda kutip doa yang jelek, doa yang buruk, doa yang tidak baik dalam tanda kutip. Apa itu? Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api seperti kami menyibukkan diri kami dengan sholat asar. Semoga Allah menjadikan, ya, semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka itu dipenuhi dengan api oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu Bapak termasuk kategori dalil yang Imam Nawawi jadikan dalil ini sebagai unjuk kebolehan mendoakan yang buruk kepada orang yang telah berbuat zalim. Hakada. Kemudian juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad ketika beliau itu mendapatkan kabar adanya kurang lebih 70 penghafal Al-Quran yang dibantai. Jadi pada suatu hari ada utusan datang kepada Nabi, minta utusan ini datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi untuk mengirimkan sejumlah penghafal Al-Quran untuk mengajari penduduk dari utusan ini supaya mereka kenal Islam, kemudian mereka mau masuk Islam, kemudian mereka diajari untuk bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nabi tidak tahu ada tipu muslihat dalam hal ini. Kemudian Nabi SAW mengirim kurang lebih 70 penghafal Al-Quran. Ya, di zaman itu kan masih jarang ya Pak. Di zaman sekarang mungkin banyak, 70, jangan 70, satu saja itu sudah seperti berlian. Karena
Al-Quran baru diturunkan, tapi sudah ada yang hafal. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Akhirnya dikirimlah oleh Nabi SAW 70 sahabat penghafal Al-Quran. Nah, apa yang terjadi kemudian para jamaah ketika 70 orang ini sampai di kampung mereka, mereka dibantai. Dibantai, dibunuh. Ya. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi sedihnya luar biasa. Nabi sedihnya terpukul Nabi dengan berita kematian 70 penghafal Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Nabi berdoa, Pak. Nabi berdoa minta kepada Allah untuk melaknat penduduk tersebut. Bayangkan. Jadi ibu bapak nggak usah heran. Kalau misalnya saya, contoh, saya mengatakan, ya Allah, laknatlah Zionis Israel. Ya, ya Allah, laknatlah pemerintahan Amerika, misalnya. Ya Allah, laknatlah siapapun yang membantu Israel untuk membantai saudara kami. Itu boleh. Ini hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ibu bapak loh katanya kita disuruh melaknat. Ya betul, tapi kalau melaknat dalam hal-hal yang remeh-temeh, ya kan misalnya keserempet atau misalnya nggak sengaja tatapan muka, semoga Allah melaknat matamu loh. Lah opo ngono ya? Tatapan muka tuh langsung semoga Allah melaknat diri kamu. Lah opo? Ini hal-hal yang remeh. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan, masalah akhirat, dan masalah agama, masalah syariat, boleh kita berdoa dengan doa semacam ini. Karena Rasulullah mendoakan, ya Allah, laknatlah kabilah Ri'lan, Zakwan, dan Usayyah. 3 kabilah. Ri'lan, Zakwan, Usayyah. Ya Allah, laknatlah kabilah-kabilah ini. 3 kabilah. Rasulullah berdoa, laknatlah. Ya, jadi ibu bapak rahimakumullah, kalau misalnya ada khotib, misalnya berdiri kemudian ketika menyinggung tentang masalah Palestina, lalu kemudian menyinggung tentang juga pasti Israel, lalu dia mengatakan laknatullah alaihim misalnya, nih mulai sekarang mulai bene bing apa kaget iki khotib kok cangkeme dobol misalnya gitu nggih. Wis mulai saiki berarti apa? Justru ini mulutnya atau lisannya atau ucapannya ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Silakan nanti jenengan kalau misalnya lebih mantap lagi buka kitab Al-Adhkar ini. Ini riwayatnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini ibu bapak ketika penghafal Al-Quran dibantai, itu Nabi berdoa laknatlah kabilah Zakwan, kemudian Ri'lan dan Usayyah. Nah di Palestina ibu bapak di Gaza itu khususnya sampai sekarang ini hampir 60.000 lebih. Dan itu mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Ya, sengaja mereka memang menyasar 2 kelompok ini, ya, kelompok rentan ini, perempuan dan anak-anak, supaya tidak lahir generasi penerus yang bisa melanjutkan perjuangan melawan penjajahan. Maka kita atau saya ya mengajak semuanya ketika berdoa ojo lali duakno Palestina, ojo lali duakno Gaza, ojo lali melaknat Israel, seperti itu. Karena hal ini kalau zaman Rasulullah 70 penghafal Quran saja dibantai, itu Nabi bahas seperti ini. Bagaimana dengan 50.000 lebih ya saudara kita di Palestina di Gaza itu dibantai dan sudah menjadi syahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para jamaah rahimakumullah, kami juga telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wah, ini dalilnya ini sahih kabeh niki. Ya, biasanya kan ada hadisnya yang hasan, yang dhaif gitu ya. Ini kalau sudah Bukhari Muslim berarti ini apa? Hadisnya apa? Sahih. Nggak perlu disahihkan oleh Al-Albani, nggak perlu sudah. Ya, nggak perlu. Misalnya jenengan ada hadis, ya, hadis ini disahihkan Bukhari Muslim, nggak perlu lagi apa tambah-tambahan disahihkan oleh Al-Albani, nggak perlu. Cukup sudah. Kalau Bukhari Muslim ya sudah. Kita sami'na wa ata'na. Hakadha. Kemudian dikatakan di sini para jamaah, dikatakan para jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang sangat panjang.
hadis yang sangat panjang dari cerita tentang Abu Jahal. Abu Jahal di mana dia ini pernah meletakkan usus onta di atas punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niki tepak iki Pak, tepak disampaikan lek pas khususnya pas napa niki? Pas bulan Maulid niki. Ya, pas bulan Maulid tepak niki. Jadi ini bisa kita angkat sebagai bentuk pencerahan kepada kita dan juga generasi di bawah kita ya, atau ada generasi penerus itu ya, tentang bagaimana perjuangan tak kenal lelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Usus unta, ono sing tahu mangan nggak usus unta? Le ususe sapi, pernah makan usus sapi? Sego dura nggih, biasane ya. Sego dura ambek ususe sapi, enak sambel pedes itu. Ya, pas isu-isu paling pas adem-adem mangan segone sego ambek campur tiwul itu ya, kuah tiwul itu. Nah, ini Ibu Bapak usus unta. Ya tentu yang masih mentah ya, masih mentah seperti itu para jamaah rahimakumullah diletakkan di punggung Nabi Muhammad ketika Nabi sujud. Luar biasa nih. Luar biasa bagaimana sikap kurang ajarnya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi yang mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Nabi berdoa. Dan biasanya Nabi itu kalau berdoa itu mengulang-ulang 3 kali sampai 7 kali. Apa doanya? Nabi mengatakan, ya Allah, orang-orang dari suku Quraisy atas kekuasaanmu, laknatlah Abu Jahal ya Allah dan Utbah bin Rifa'ah. Ya Allah, laknatlah Abu Jahal dan Utsbah bin Rifa'ah. Ya. Dalam hadis ini disebutkan Nabi itu mengulang-ulang doanya sebanyak 7 kali. Nah, ini boleh ya, misalnya ya Allah, atas kekuasaanmu, dengan kekuasaanmu laknatlah Benyamin Netanyahu. Ya Allah, laknatlah Benyamin Netanyahu. Ya Allah, laknatlah Benyamin Netanyahu. Ya Allah, laknatlah Donald Trump. Ya Allah, laknatlah pemimpin yang mendukung itu ya, Benyamin Netanyahu, sampai 7 kali. Kita ulang, kita tiru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah rahimakumullah, nah, ini adalah beberapa dalil tentang kebolehan mendoakan orang yang telah menzalimi seorang muslim atau menzalimi diri kita. Kemudian juga diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Salama bin Aqwa ya radhiyallahu an, ini ada di zaman Nabi seorang yang pas makan dia makan nggak pakai tangan kanan, tapi makan pakai tangan kiri. Nabi melihat, pas Nabi ketika itu melihat orang ini kok makan pakai tangan kiri. Nah, ini juga teguran buat siapapun yang terbiasa minum, makan pakai tangan kiri. Ayo mulai sekarang biasakan untuk makan pakai tangan kanan. Ya, ini kan zaman biyen kan wong tua bilang ojo mangan gawe tangan elek, tangan kiwa iki tangan elek itu kan. Kenapa? Buat cebok, buat apa lagi? Buat cebok dan sebagainya kan. Nah, ini biasakan Bu Bapak minum pakai tangan kanan. Dan kadang-kadang, dan ini saya juga sering sampaikan ya, di sini juga sering saya sampaikan, mudah-mudahan jenengan mboten bosen nggih. Itu nyampaikan kadang-kadang wong itu biasanya mari tahlilan nggih pas ramah tamah mangane gawe tangan kiri, ya kan? Minumnya gawe tangan kiri. Ini kan nggak pas, padahal mari
tahlilan. Tahlilan di sini apa? Zikir. Khususnya apa? Zikir itu kan membuat kita ingat dengan Allah, ingat dengan ajaran Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah soal urusan makan dan minum. Jadi kalau kita bicara soal sunnah Nabi pun nggak usah sing atau disik. Ayo kita juga mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Soal makan minum, sudahkah kita membiasakan diri kita, membiasakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu kalau makan pakai tangan kanan. Dan kalau pas pakai tangan kiri, sudahkah kita menegurnya? Ditegur. Ojo mangan nggawe tangan kiwa. Ayo. Ngombe nggawe tangan sing apik, tangan kanan. Biasakan. Nah, niki Ibu Bapak ada hadisnya, ada ceritanya. Nabi negur. Apa kata Nabi SAW? Ya fulan, ayo makan pakai tangan kanan dong, kata Nabi itu. Makanlah pakai tangan kanan. Maka orang ini mengatakan, saya nggak bisa. Aku biasa gini, gak iso aku. Gitu. Lalu para jamaah rahimakumullah, Nabi kemudian berdoa, ya. Semoga memang sampeyan gak isone karena sombong ya. Semoga gak bisa selama-lamanya dan tidak ada yang menghalangimu untuk tidak makan pakai tangan kanan, untuk makan pakai tangan kanan itu kecuali hanya sombong. Jadi wong ini sombong dengan sunnah Nabi. Lek jenengan makan pakai tangan kiwa bukan karena sombong ya, itu nggak termasuk dalam hal ini ya. Tapi ini maksudnya adalah apa? Orang yang ditegur ambek Nabi, lek mangan gawe tangan kanan. Wah, gak usah wis, apa gitu. Wis ini ae padha wae gitu loh, Pak. Maka Nabi lek memang gitu, mudah-mudahan kan gak iso selama-lamanya. Betul, Pak. Lumpuh, Pak. Yang tangan kanan itu kemudian apa namanya? Lumpuh. Dan dia akhirnya nggak bisa menggunakan tangan kanannya, dan selama-lamanya sampai mati dia makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu merasa sombong. Gak perlu sunnah-sunnahan segala, urusan badok kayak kok gawe sunnah-sunnah segala. Mangan harus mangan lain. Nah, inilah kemudian Nabi berdoa seperti itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi ya kalau kita makan pakai tangan kiri bukan karena sombong. Aku lah misalnya gawe aku lo sampai negur saya, ya Ali, kok negur kok pakai minum pakai tangan kiri? Apa? Oh, lu kan sunnah Nabi. Oh iya sih lali ya. Ini beda. Tapi kalau sekali ditegur misalnya, aja mangan tangan kiri. Oh, pos Nabi ngajari Allah. Wis ngene tok ae wis kabeh-kabeh Nabi titik Nabi wis salah. Gak apa-apa. Nah, itu namanya apa? Kesombongan. Ya. Jadi beda antara orang yang dia belum mau mengamalkan sunnah, atau mungkin dia belum bisa, atau belum sanggup, atau khilaf, dengan orang yang dia itu nggak ngamalkan sunnah plus sombong. Nah ini beda, hukumnya beda. Nah para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya ini adalah bagian tentang masalah orang yang berbuat kezaliman. Ya. Jadi ini beberapa hal yang termasuk di antara dalil mengenai boleh untuk mendoakan dengan doa yang buruk kepada orang yang telah melakukan kezaliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang mengambil tanah secara zalim, ini artinya secara zalim, maka tanah itu akan digantungkan kepadanya sampai 7 lapis bumi. Siapa yang mengambil tanah secara zalim, maka tanah itu akan digantungkan ya kepadanya sampai 7 lapis bumi. Nah, ini Ibu Bapak ya, soal masalah tanah pertanahan. Dan ini harus hati-hati. Sampai ada niku orang itu ketika dengan ada masalah tanah warisan, ya, kemudian dipermasalahkan sekian saja itu, terus bapak ini bilang hati-hati soal masalah tanah. Lebih becik itu kue ngalah sak senti itu, tapi selamat.
Karena nanti di akhir ini dia kemudian menggunakan dalil ini. Setiap tanah yang diambil bukan tanpa haknya, yaitu akan dikalungkan di lehernya hingga 7 lapis bumi. Apa abote niku. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para rawuh, para jamaah rahimakumullah, ini termasuk di antara bentuk kehati-hatian dalam Islam supaya umat Islam itu selamat dari kezaliman. Hakadha. Ya. Kemudian para jamaah, ya, ini juga diriwayatkan ada seorang sahabat, ya, Sa'id bin Zaid, ya, diadukan oleh seorang wanita. Ini ada sahabat Nabi yang dia itu dilaporkan oleh seorang perempuan bahwa sahabat Nabi yang namanya Sa'id bin Zaid itu ya, itu mengambil beberapa hak tanahnya. Ya. Mengambil beberapa hak tanahnya. Maka kemudian ya, Sa'id itu berdoa, ya, berdoa di hadapan gubernur ketika itu. Dia berdoa, ya Allah, kalau wanita ini bohong bahwa saya telah mengambil tanahnya, maka butakanlah dia dan matikanlah dia di tanahnya. Ya, ini doanya sahabat bernama Sa'id bin Zaid. Ya Allah, jika perempuan ini berbohong atau pendusta, butakan matanya dan matikan dia di tanahnya. Maka apa terjadi para jamaah? Perempuan itu yang menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahnya, itu tidaklah dia meninggal dunia kecuali dalam keadaan seperti doa yang didoakan oleh Sa'id. Kedua matanya buta dan dia terjatuh ke dalam lubang lalu mati. Dan itu lubangnya itu adalah tanah milik dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini doanya orang yang terzalimi, ini termasuk doa yang mustajab. Termasuk juga zalimi itu dalam hal menuduh. Menuduh dia begini padahal tidak. Menuduh dia begitu padahal tidak. Kalau dia berdoa dengan doa yang semacam ini misalnya, ini bisa jadi akan dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati, ojo sampai kita berbuat zalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, ini termasuk di antara amalan atau doa-doa dari Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian kita masuk kepada, ini sudah Isya ini, sambung Isya. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan tentang masalah berlepas diri dari ahli bid'ah dan pelaku kemaksiatan. Ya, jadi berlepas diri dari ahli bid'ah dan pelaku kemaksiatan serta zikir ketika kita memulai mencegah kemungkaran. Hakadha. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang barokah kepada kita, kesehatan yang prima lahir maupun batin, sehingga kita bisa istiqamah di jalan Allah, selamat di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dan akhiri. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.